Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya dan juga orang tua saya, Al-Ustaz Zainuri hafizallahu tabaraka taala, pembina di Yayasan Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu tabaraka taala, para asatidz, para mudir di lembaga Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, juga tentunya kepada para wali santri Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung. Yang pertama adalah nikmat kita semua masih berada di atas agama yang hak, al-Islam, al-Hanif, di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang-orang pilihan Allah Jalla wa'ala untuk berdiri tegak di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi 'alal jamar, seperti kita memegang bara api. Dia panas tapi tetap harus dipegang oleh kita, karena inilah jalan keselamatan untuk kita semuanya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala dan keistiqomahan berada di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, tidak akan umat ini berada pada kebaikannya kecuali tetap berada di atas tarbiyah Islamiyah yang sahihah, pendidikan Islam yang benar. Terlebih kita berada di zaman yang luar biasa, fitnah begitu besar. Tidak ada ketenangan bagi kita, ya, masyarakat, ya, muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, kecuali ketika mereka berada di dalam lingkup dunia pendidikan, apalagi dunia pesantren, yang menitik beratkan kepada pembinaan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Al-Imam atau Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir yang luar biasa. Ini merupakan satu sejarah kehidupan bagi kita semuanya, karena siapa yang tahu bahwa jerih payah dalam dunia dakwah, jerih payah dalam dunia pendidikan akan mewariskan kebaikan dan keberkahan hidup kita di dunia ini dan juga di akhirat, maka kita tidak akan pernah lari dari tempat ini. Untuk itulah pertama tentunya saya sebagai sahabat dari Ustaz Zainuri, ya, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau yang alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa'ala, atas inayah Allah Jalla wa'ala, maka terbangun Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir di atas manhaj yang hak, di atas manhaj sunnah. Dan ini semua tentunya Allah Jalla wa'ala yang menghendakinya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para asatidz, para guru yang alhamdulillah membantu beliau dalam membangun dakwah melalui Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir ini, yang tentunya ini adalah perjuangan untuk kita petik kelak pada hari akhirat. Memetik hasil bukan di dunia. Dunia adalah tempat perjuangan kita semuanya. Dunia adalah tempat amal, ya, untuk kita petik kelak di akhirat, sebagaimana wasiat dan nasihat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa dunia adalah daru amalin bila hisab. Dunia ini adalah tempat kita beramal tanpa hisab, dan akhirat itu adalah darul jaza. Akhirat itu adalah tempat kita meminta balasan dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kalau kita insyaallah tabaraka wa ta'ala menanam kebaikan di dunia, maka kita akan memetik kebaikan itu. Sebagaimana para ulama sampaikan, man yazra yahsud, ya,
Barang siapa yang dia menanam, maka dia akan memetiknya. Kalau kita dalam hidup ini yang kita tanam adalah kebaikan, yang kita tanam adalah dakwah ilallah, yang kita tanam adalah nilai-nilai keislaman kepada generasi-generasi Islam, yang kita tanam adalah pembinaan generasi Islam dengan Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak di akhirat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Kelak di akhirat sunnah akan melakukan pembelaan kepada kita. Meskipun kita berada di tempat yang jauh dari kerumunan masyarakat. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala, Al-Faqir ila afi Rabbi Abu Islama, saat ini, hari ini dan di hari Jumat yang mulia di akhir penghujung dari bulan Mei ini, berkesempatan untuk bersilaturahim dengan Al-Ustadz Zainuri dan juga para pengurus di sini. Ini merupakan satu nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkunjung ke ma'had beliau yang menurut saya adalah ini luar biasa. Barangkali saya sendiri belum tentu mampu membangun ma'had seperti ini, tapi Masya Allah ya, semoga Ustadz Zainuri dan juga teman-teman terus ya membangun ma'had ini penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat kita untuk dibela Allah adalah memang kita harus membela Allah Jalla wa'ala terlebih dahulu. Kita membela Allah dengan membela agama Allah Jalla wa'ala. Kita membela sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membela kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan menegakkan kaki-kaki kalian. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang senada dengan ini. Apabila kita ingin diingat oleh Allah, maka kita harus mengingat Allah Jalla wa'ala. Udhkuruni adhkurkum. Kalau kita ingin Allah melihat kita, Allah ingin memberikan keberkahan kepada kita, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Ushkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian mengingkarinya. Maka terbangunnya sebuah ma'had, dan ini menjadi lapangan dakwah bagi kita semua. Ini adalah wadah kebaikan bagi kita. Banyak orang yang tidak tahu tempat kebaikan. Sebagian orang mengatakan tempat kebaikan itu tempat di mana kita bisa mencari nafkah di situ. Banyak orang yang mengatakan bahwa tempat kebaikan itu ketika jabatan bisa kita raih. Banyak orang mengatakan bahwa kebaikan itu manakala ya kita sudah menjadi seorang doktor, seorang profesor. Banyak orang mengatakan kebaikan itu manakala rumah kita sudah bertingkat 4, bertingkat 5. Banyak orang mengatakan bahwa kebaikan itu manakala kita sudah dimuliakan oleh orang karena harta kita dan yang lain-lainnya. Tidak demikian. Kemuliaan itu ada pada agama kita. Kemuliaan itu ada pada kemuliaan akhlak kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di atas bagi kalian itu di sisi Allah Jalla wa'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Untuk itu lahirnya Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir ini. Ini menjadi hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini secara umum, dan juga di warga Tambun Selatan itu secara khusus, bahwa Ma'had ini lahir untuk membela agama Allah Jalla wa'ala. Ma'had ini lahir untuk menanamkan generasi Islam cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah. Untuk itu Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir perlu kiranya menjadi perhatian kita bersama. Ya, terlebih pada saat ma'had-ma'had yang lain banyak mereka bersaing, tidak tahu persaingan mereka pada permasalahan apa. Banyak ma'had bersaing bukan hanya pada kurikulum, bukan bersaing dalam pada perkara-perkara yang terkadang itu menjadi ciri ma'had, sebuah ma'had, tapi banyak juga bersaing pada perkara dunia. Wal'iyadzubillah. Kita tidak ingin bahwa persaingan kita dari sisi itu, karena dunia ini sedikit. Dunia itu sebagaimana Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tamsilkan kepada kita, dunia itu ibarat seseorang yang meletakkan jarinya di lautan, lalu kemudian diangkat air tersebut, diangkat jari tersebut, apa yang menempel, air yang menempel di jari itulah dunia. Sedangkan air yang berada di lautan itu adalah akhirat. Jangan sampai kemudian kita tertipu ya ketika kita berada dalam ketika kita berada dalam sebuah lembaga pendidikan ini. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini
menjadi hadiah yang luar biasa bagi kita. Kita ya berada dalam dunia pendidikan, kita berada dalam dunia pendidikan Islam, kita berada dalam dunia dakwah. Ini merupakan sesuatu yang bisa kita raih kemuliaannya insya Allah kelak pada hari akhirat. Hari ini kita berjibaku untuk membangun ma'had Islam, ma'had tahfiz Al-Quran, ma'had sunnah. Hari ini kita berjibaku untuk apa? Membela agama Allah Jalla wa'ala. Harapannya kita bisa memetik hasilnya kelak di akhirat. Dan harapan kita adalah inilah salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi keutamaan dan pembelaan kita kepada orang-orang yang du'afa, kepada orang-orang anak yatim, yang ini menjadi support bagi ma'had Al-Imam Ibnu Katsir ini. Bahwa ketika ma'had yang lain sulit menerima anak yatim mau belajar tapi seakan-akan tidak memiliki tempat di situ. Para du'afa juga saat ma'had itu, pesantren-pesantren itu dengan biaya-biaya yang mahal, maka ma'had Al-Imam Ibnu Katsir memberikan peluang kepada kita. Tapi apa permasalahannya? Permasalahannya karena banyak orang yang saat ini ya tidak faham hakikat kemuliaan akan dia raih kelak pada hari kiamat. Kalau kita faham, maka insyaallah tabaraka wa taala interaksinya kita di ma'had ini, interaksinya kita dengan merangkul anak-anak yatim, dengan mengasuh anak-anak yatim, dengan merangkul anak-anak yang du'afa, maka insyaallah ini ada satu jalan kemuliaan bagi kita semuanya. Saya kira kita sepakat tidak akan ada orang disebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Saya kira kita sepakat tidak akan ada orang yang mulia manakala semua orang itu tidak ada yang tidak mulia. Manakala ada orang yang tidak menghinakan dirinya. Justru itulah kita harus meraih. Anda ingin, ya, Anda mungkin memiliki harta, tapi harta Anda tidak akan bermanfaat sama sekali bagi diri Anda dan juga bagi orang lain. Ketika kelak Anda berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala, Anda tidak memiliki kebaikan apapun. Kita tidak akan memiliki pengaruh dari harta yang kita miliki. Kalau harta yang Anda saat ini miliki di dunia ini itu ternyata harta hanya untuk diri sendiri, harta untuk keluarga Anda sendiri. Anda tidak berinvestasikan dengan investasi akhirat, membangun ma'had Imam Ibnu Katsir ini, membela anak-anak yatim, membela anak-anak duafa. Saya kira harta kita tidak akan ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari kelak, pada saat kita menghadap Allah Jalla wa ala, kita mengatakan saya punya harta dulu di dunia. Tidak di dunia, saat ini apa yang Anda lakukan? Ya, ketika kita menghadap Allah Jalla wa ala, membangga-banggakan diri kita dengan harta kita, tapi sementara ketika kita di dunia, kita cuek terhadap pendidikan Islam, kita cuek terhadap nasib anak-anak yatim, kita cuek terhadap nasib orang-orang miskin. Maka apa manfaat dari harta yang kita miliki? Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemuliaan itu bisa diraih dengan harta, maka Qarun itu adalah orang yang paling mulia. Kalau kemuliaan itu bisa diraih dengan jabatan yang tinggi, maka Fir'aun, Namrud adalah orang yang paling mulia. Tapi ternyata tidak. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, itu memberikan contoh yang luar biasa bagi kita. Ya, untuk itu saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, keberadaan kita saat ini membangun dakwah sunnah, membangun ma'had Al-Imam Ibnu Katsir dengan mendekatkan umat kepada Al-Quran, mendekatkan umat kepada sunnah, ini adalah harus mendapatkan dukungan yang penuh dari kita semuanya. Seandainya kita cuek terhadap Al-Quran, kita cuek terhadap sunnah, maka saya khawatir akan ada fitnah yang sangat besar yang akan menimpa umat ini. Saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, yakinlah pada diri kita, investasi dari nafas kita, dari harta kita, dari jiwa kita, dari jerih payah kita, dari setetes keringat yang kita keluarkan untuk mendidik anak-anak kita ini, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala itu akan kita petik hasilnya, keberkahan kita di dunia dan juga keberkahan kita di akhirat. Untuk itu maka melalui ya ta'aruf saya dengan Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, saya pun ingin banyak mengambil dan beristifadah, mengambil contoh dari perjuangan teman-teman di Ma'had ini yang luar biasa, yang saya pun ingin apa yang bisa kita bantu. Insyaallah tabaraka wa ta'ala sinergi antara satu Ma'had dengan Ma'had lain itu perlu dibangun. Kerjasama antara satu Ma'had dengan Ma'had yang lain, apalagi pada satu tujuan kita, membela agama Allah Jalla wa ala,
maka itu harus menjadi sebuah sebuah cita-cita bersama. Saya kira yayasan satu dengan yayasan yang lain, kalau hanya untuk membanggakan diri mereka dari mahat yang lain, maka tidak akan ada manfaatnya. Kita mesti bersinergi. Apa yang bisa kita bantu? Satu mahat dia jaya dengan sendirinya juga, sementara mahat yang lain tidak mendapatkan perhatian, maka itu juga tidak akan ada manfaatnya. Ibarat kita melihat ada satu bangunan di Jakarta tingginya sampai 100 meter, sementara yang lainnya itu cuma tinggi 4 meter, maka apa? Orang hanya kagum begitu, setelah itu dia tinggalkan. Bahkan sebagian mereka juga mungkin akan mengatakan bahwa apa fungsinya bangunan setinggi itu. Untuk itulah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita bersama membangun ma'had ini, Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, untuk kemuliaan agama kita, untuk kemuliaan umat Islam, untuk mengembalikan kecintaan umat kepada Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang insya Allah tabaraka wa ta'ala, kedekatan dengan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Setiap ayat yang kita baca akan memberikan pahala kebaikan untuk kita. Dan orang yang ingin mulia, maka dia harus mendekat kepada Al-Quran. Orang yang ingin mulia, maka dia harus mendekat kepada sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka para santri juga, saya sampaikan kepada para santri baik ikhwan maupun akhwat yang alhamdulillah hingga saat ini para santri di Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir berjumlah 170-an, dan pada bulan Juli besok barangkali sudah bertambah 250. Maka ini saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, para santri Al-Imam Ibnu Katsir, ini harus semangat terus kita untuk mendekat dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran yang kita hafal itu akan memberikan pertolongan kepada orang tua kita, memberikan pertolongan kepada saudara kita, memberikan pertolongan kepada diri kita sendiri, akan menjadi syafaat, pembela, penolong bagi kehidupan kita di dunia ini dan juga pembela kita kelak di akhirat. Insya Allah tabaraka wa taala. Jangan pudar semangat kita untuk terus ya menggali ilmu dari Al-Quran, menggali ilmu dari sunnah, karena inilah jalan kemuliaan kita. Dikatakan hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, yaitu inilah Islam. Ya, jalan untuk menuju kemuliaan kita. Yang di atas jalan ini ad'u ila Allah, kita berdakwah kepada Allah Jalla wa ala. Yayasan ini dibangun untuk mengenalkan umat kepada Allah Jalla wa ala basirah, di atas ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang mulia, sebagaimana yang dilalui oleh Nabi kita yang mulia dan juga para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita untuk mengungguli derajat sahabat, seakan-akan ini tidaklah sesuatu yang mungkin bisa kita dapati, tapi paling tidak mengikuti jejak-jejak para sahabat, itulah yang harus kita ikuti, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Maka insya Allah tabaraka wa ta'ala, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita cinta kepada para sahabat, maka amal-amal kita pun akan didekatkan dengannya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan dekat dengan Rasulullah. Kalau kita cinta kepada para sahabat, maka di akhirat kelak kita akan aqrabu majlisan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dekat dengan tempat duduknya Rasul kelak pada hari kiamat, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sekali lagi, mari para jamaah sekalian, kaum muslimin, ya dimanapun antum berada, maka manfaatkan harta kita. Antum mungkin anak-anak belum bisa mondok, tapi antum punya kesempatan untuk meraih ya kemuliaan dengan memberikan donasi kepada anak-anak kita, anak-anak yatim, anak-anak orang-orang yang duafa. Antum bisa nyantri secara tidak langsung. Ya, kalau antum tidak mampu menghafal Al-Quran karena kesibukan antum, antum bisa mendidik anak-anak kita, anak-anak yatim dan anak-anak duafa ini untuk hafizul Quran, untuk menghafal Al-Quran. Kalau antum tidak mampu untuk duduk bermajlis di majlis Al-Imam Ibnu Katsir, di majlis Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir 1 bulan full penuh, tapi paling tidak 1 bulan sekali antum datangi, antum bawakan sesuatu, apa yang mesti dibantu. Kita katakan kepada Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, apa yang mesti kami lakukan untuk Al-Imam, untuk Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, apa yang mesti kita bantu di sini, kekurangan apa, kita support. Itu sama aja kita nyantri juga, itu sama pahalanya. Ya, orang yang menunjukkan jalan menuju kebaikan saja, Allah akan berikan pahala
itu utuh sebagaimana pahala orang yang melakukannya, apalagi kita ikut terjun di dalamnya. Ya, maka orang yang berdedikasi dengan kekayaannya, dengan hartanya, maka yakin seyakin-yakinnya bahwa sedekah Anda tidak akan mengurangi harta Anda, justru itu akan membawa keberkahan dan akan bertambah. Yang kita kelola adalah anak-anak yatim, yang kita kelola adalah orang-orang miskin, dan ini wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah. Allah mewasiatkan untuk kita mencintai nasib orang-orang miskin dan juga mencintai orang-orang yang duafa, mencintai orang-orang anak-anak yatim. Maka ini adalah kebaikan bagi kita semuanya. Inilah yang sekedar bisa kami sampaikan. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainuri dan juga kepada rekan-rekan yang sudah berkenan menerima saya, ya, Al-Faqir ila Afi Rabbi Abu Islama, untuk berziarah, berkunjung di Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir ini. Dan sungguh itu merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa bersilaturahim di sini. Semoga kita bisa sama-sama membangun Ma'had ini ke depannya. Apa yang bisa kita berikan, kita bantu, kita support, maka insyaallah tabaraka wa taala Ma'had ini akan berkembang ke depannya, dan Ma'had ini insyaallah akan terus bisa berkhidmah untuk umat Islam, untuk Islam dan juga umat Islam. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.